Berikut ini adalah cerita nyata emosional dan menyentuh. Kisah nyata seorang gadis yatim piatu yang dikhianati oleh keluarga sendiri. Namaku Putri. Aku lahir dari rahim ibu yang menjadi istri kedua ayah. Ayahku seorang pengusaha ternak kambing dan sapi yang sangat sukses di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Hidupku dulu bisa dibilang serba cukup, bahkan lebih. Kami punya lahan luas, rumah megah, dan peternakan yang menghasilkan ratusan juta tiap musim panen kurban. Tapi semua berubah sejak badai itu datang. Ibuku jatuh sakit parah dan meninggal dunia saat aku baru menginjak usia 13 tahun. Hanya beberapa bulan berselang, ayah menyusul karena serangan jantung mendadak. Dunia seakan runtuh saat itu. Hanya dalam sekejap, aku jadi yatim piatu. Hidup seorang diri. Setelah pemakaman ayah dan ibu selesai, aku tinggal seorang diri di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah besar itu tiba-tiba terasa dingin dan menakutkan. Tak ada lagi suara tawa, masakan ibu, atau teguran lembut ayah saat aku malas belajar. Aku masih terlalu kecil untuk mengurus rumah dan ternak yang begitu besar. Tak tahu harus percaya pada siapa. Hingga datanglah seseorang yang mengaku akan membantu, Mang Hara, adik kandung ayah. Put, kamu anak baik. Tapi rumah ini besar sekali, takutnya malah jadi sasaran orang jahat. Nanti kamu bisa tinggal dulu sama Mak Lilis, istri pertama almarhum ayah kamu. Biar aman. Rumah ini nanti kita jual aja ya, uangnya bisa buat biaya sekolah kamu, kata Mang Har sambil menepuk pundakku. Aku diam. Tak tahu harus menjawab apa. Lagi pula, saat itu aku masih lugu dan polos. Kuanggap semua orang dewasa pasti tahu yang terbaik. Di rumah istri pertama ayah, Mak Lilis, istri pertama ayah, tinggal di rumah yang tak jauh dari rumah peninggalan kami. Kami memang satu desa, jadi tak sulit berpindah. Awalnya aku berharap bisa menemukan kasih sayang di sana. Tapi nyatanya, baru 3 hari tinggal di rumah itu, aku mulai merasa tak diinginkan. Dasar anak perebut suami orang. Ibumu itu perempuan penggoda. Keluarga kami hancur karena dia, bentak Mak Lilis suatu malam. Aku hanya bisa menangis. Tak paham kenapa aku harus menanggung dosa yang tak pernah kuperbuat. Hari keempat, aku diusir. Hanya dengan sebuah tas kecil dan beberapa potong baju. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi di sini, katanya sambil membanting pintu. Rumah warisan yang hilang. Saat aku kembali ke rumah peninggalan orang tuaku, ternyata rumah itu sudah kosong. Bahkan gentingnya sudah banyak yang dibongkar. Kata tetangga, rumah itu dijual cepat beberapa minggu setelah aku pindah. Aku langsung mencari Mang Hara. Uangnya habis, Put. Kamu kan sekolah, makan, segala macam. Lagian rumah itu memang udah tua, banyak perbaikan, ucapnya enteng sambil menyeruput kopi. Aku hanya bisa menatapnya tak percaya. Aku bahkan tak diberi kesempatan untuk menolak atau menandatangani apapun. Surat-surat warisan itu semua entah bagaimana bisa dijual tanpa persetujuanku. Saat itu aku sadar, aku tak punya siapa-siapa lagi. Hidup sebagai pembantu. Tak punya rumah, tak punya uang, dan tak ada keluarga yang mau menerima,
Aku akhirnya berjalan kaki ke rumah Bu Nani, tetangga yang dulu sering beli susu kambing dari ayah. Bu Nani menyuruhku menginap. Tapi aku tahu, aku tak bisa selamanya bergantung padanya. Aku bisa bantu-bantu, Bu, nyuci, bersih-bersih, asal bisa numpang tinggal, ucapku. Bu Nani mengangguk. Sejak hari itu, aku jadi pembantu di rumahnya. Setiap pagi aku menyapu, mengepel, mencuci baju, bahkan bantu jaga warung kecil milik suaminya. Bayarannya tak seberapa, tapi cukup untuk sekadar makan dan beli pembalut sebulan sekali. Aku tak pernah kembali ke sekolah. Pakaian seragamku dulu kini jadi lap dapur. Luka yang tak terlihat. Hidup sebagai pembantu di kampung sendiri itu menyakitkan. Anak-anak tetangga yang dulu main bersamaku kini memandang rendah. Ada yang berbisik-bisik saat aku lewat. Kasiannya, anak istri kedua. Rumahnya dijual, sekarang jadi babu. Sakit, tentu. Tapi aku diam. Karena aku tahu, tak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang sudah menilai kita dari nama belakang. Mang Hara sekarang hidup cukup nyaman. Ia membuka toko pakan ternak dan katanya punya lahan baru hasil kerjasama. Rumah peninggalan orang tuaku kini jadi bangunan baru bertingkat 2, milik orang yang bahkan tak kukenal. Harapan kecil di tengah nestapa. Saat ini usiaku 18 tahun. Sudah 5 tahun sejak semua itu terjadi. Aku masih bekerja sebagai pembantu, tapi sekarang sudah pindah ke kota kecil. Bos baruku lebih baik dan menyuruhku belajar mengetik di waktu luang. Di sela kesibukan mencuci piring atau menjemur baju, aku suka menulis kisah hidupku di buku tulis lusuh. Aku tak tahu apakah dunia akan peduli dengan cerita gadis kecil yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Tapi aku ingin terus menulis, karena itu satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Mungkin suatu hari, cerita ini akan sampai pada orang yang bisa membantu. Atau paling tidak, agar tak ada lagi putri lain yang bernasib seperti aku, yang kehilangan segalanya, hanya karena dilahirkan dari rahim yang dianggap tak sah. Pesan moral. Bukan kita yang bisa memilih dilahirkan dari siapa. Tapi kita bisa memilih untuk tetap kuat, meski dunia tak memihak. Kadang, keluarga bukanlah orang yang sedarah, melainkan mereka yang memberi kita tempat saat kita paling terpuruk.